Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Karista Permatasari dengan NIM 2030108016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan emosi. Yang pertama, pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. Pengertian lainnya tentang kecerdasan emosi yaitu sebagai kemampuan seseorang menggunakan dan memahami emosi, baik emosi baik maupun emosi diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik. Yang kedua, ada macam-macam kecerdasan emosi. Macam-macam kecerdasan emosi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sikap asertif yang artinya mampu menyatakan pendapat dengan keberanian dan ketegasan yang tinggi. Kedua, aktualisasi diri merupakan kemampuan diri untuk mewujudkan kemampuan yang potensial. Yang ketiga, sikap fleksibel artinya kemampuan diri untuk selalu siap menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebiasaan baru. Yang keempat, ada empati merupakan kemampuan diri yang membuat seseorang menata atau mengidentifikasi dirinya dalam perasaan ataupun pikiran yang sama dengan orang lain. Yang kelima, ada optimisme adalah kemampuan untuk memiliki keyakinan, melihat sisi keberanian dengan berpikir positif meskipun dalam keadaan kesulitan. Yang keenam, ada pengendalian impuls atau dorongan hati, merupakan kemampuan untuk menolak atau menunda impuls atau dorongan hati yang timbul dari dalam diri secara tiba-tiba untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada tahap-tahapan kecerdasan emosi. Tahap-tahapan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, merasakan emosi. Tahap ini merupakan tahap awal kemampuan untuk mengidentifikasi emosi yang dirasakan, baik dilihat dari wajah ataupun gestur seseorang. Yang kedua, memfasilitasi pikiran dengan emosi. Dalam hal ini, kemampuan yang ada adalah menggunakan manfaat informasi secara emosional dan meningkatkan pemikiran secara langsung. Pentingnya emosi dalam tahap ini mampu mendorong kreativitas dan perubahan suasana hati yang baik maupun yang berpengaruh pada pemikiran yang lebih kreatif. Yang ketiga, ada memahami emosi, merupakan kemampuan manusia yang berguna untuk memahami adanya informasi emosi dalam suatu hubungan, perubahan satu emosi ke emosi lainnya, serta dalam informasi dalam pemahaman emosi. Dan yang terakhir, ada mengelola emosi. Artinya pada tahap ini, kita bisa melakukan apa saja bila seseorang sudah memahami emosi tersebut. Yang terakhir, manfaat kecerdasan emosional. Manfaat ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, lebih sehat secara spiritual. Jika kita mengendalikan emosi dengan baik, maka pikiran pun akan stabil. Itu akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini juga akan memudahkan kita untuk melakukan ibadah dan berkomunikasi kepada Tuhan. Yang kedua, lebih mudah tenang dan jarang stres. Apabila kita dapat mengendalikan diri dengan baik, maka kita akan lebih tenang dan jarang stres. Yang ketiga, lebih sehat secara fisik. Yang keempat, menerima keadaan dengan bahagia. Apapun kondisi kita, jika kita dapat mengendalikan emosi kita, maka kita akan lebih mempertahankan kebahagiaan kita. Yang kelima, menjadi lebih bijaksana. Dan yang terakhir, kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan pemikiran yang tenang, kita tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Semua akan dipikirkan dengan matang agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.